Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bermaterikan penggunaan media pembelajaran dan ICT untuk meningkatkan kemampuan belajar. Sebelumnya yang terhormat Bu Ade Siti Haryanti, SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah literasi ICT. Sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Pito Saputra dengan saya sendiri. Yang kedua ada Nabila Syafia Aprila. Yang ketiga ada Sabina Putri Azhara. Yang keempat ada Huda Santri Aji. Yang kelima ada Naptalia Siregar. Baik, di sini saya akan membacakan materi dari kelompok kami. Yang pertama ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan untuk memperagakan fakta, konsep, prinsip, atau prosedur tertentu agar tampak lebih nyata atau konkret. Alat-alat bantu dimaksud untuk memberikan suatu pengalaman yang lebih konkret, berperan untuk memotivasi serta meningkatkan daya serap dan daya ingat peserta didik dalam belajar. Danim 2011 berpendapat bahwa media pembelajaran berbasis teknologi media dapat membuat pembelajaran lebih powerful, di mana kontak komunikasi antar individu yang didukung oleh teknologi dapat memberikan nilai tambah atau adval dalam kemampuan komunikasi tertentu. Yang kedua ada penggunaan media pembelajaran dan ICT dapat meningkatkan kemampuan pembelajar. Peran pembelajaran multimedia dalam proses pembelajaran, metode pengajaran dan media pembelajaran merupakan aspek-aspek yang saling berkaitan satu sama lain. Dengan menghasilkan media pembelajaran yang interaktif, peserta didik dapat lebih memahami serta dapat belajar sesuai dengan kepentingan dan kemampuan masing-masing. Keuntungan dari proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran berbasis ICT antara lain yang pertama meningkatkan kualitas pembelajaran, yang kedua memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran, yang ketiga membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak, yang keempat mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari, yang kelima menampilkan materi pembelajaran menjadi lebih menarik, dan yang keenam memungkinkan terjadinya interaksi antara pembelajaran dengan materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya ada jenis media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama ada multimedia interaktif. Merupakan salah satu bentuk produk atau layanan digital yang dirancang untuk menyampaikan konten pendidikan secara menarik dan partisipatif. Contohnya simulasi interaktif atau aplikasi berbasis permainan game-based learning, mendorong siswa untuk menjelajahi konsep pembelajaran secara mandiri. Yang kedua, ada LKS berbasis STEM. Penelitian ini menunjukkan bahwa lembar kerja siswa dapat dikombinasikan dengan pendekatan STEM, sains, teknologi, rekayasa, dan matematika, efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Hasilnya, siswa menjadi lebih termotivasi untuk mengembangkan ide-ide inovatif. Yang ketiga, ada platform digital dalam pembelajaran. Berbagai platform digital juga menjadi bagian penting dari media pembelajaran berbasis ICT, seperti konten interaktif yang terdiri dari game edukasi digital, video pembelajaran. Misalnya, melalui YouTube atau platform khusus, serta animasi yang dibuat menggunakan perangkat lunak seperti Macromedia Adobe Flash atau PowerPoint. Lalu ada bahan bacaan digital yang terdiri dari e-book, flipbook, dan komik digital yang memudahkan akses materi pembelajaran secara fleksibel. Dan yang terakhir ada aplikasi pendidikan. Platform seperti Ruang Guru, Kuiper School, dan Kelas Pintar yang menyediakan materi terstruktur, latihan soal, serta fitur interaktif untuk memperkuat pemahaman konsep peserta didik. Selanjutnya ada pengaruh media pembelajaran dan ICT terhadap kemampuan berpikir kritis. Yang pertama, mekanisme peningkatan berpikir kritis. Metode ini memandu siswa mengeksplorasi suatu topik secara bertahap hingga mencapai kesimpulan yang logis. Penggunaan media interaktif dan model inquiry tidak hanya memfasilitasi pemahaman konsep, tetapi juga melatih siswa untuk mengasah kemampuan analisis,
evaluasi dan pemecahan masalah. Yang kedua, pengaruh media pembelajaran dan ICT. Berdasarkan hasil penelitian dari Aisyah, Supriyani, dan Hawalia tahun 2021, pemanfaatan media digital seperti komputer interaktif terbukti efektif meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Selain itu, integrasi ICT dalam model pembelajaran seperti learning cycle juga mampu meningkatkan penguasaan konsep dan kemampuan berpikir kritis secara signifikan. Baik, selanjutnya yaitu model pembelajaran learning cycle atau siklus pembelajaran berbasis ICT. Menurut Dasna tahun 2006, model ini berpusat pada siswa dengan 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu engage atau menarik perhatian. Tugas guru di sini memicu rasa ingin tahu siswa melalui pertanyaan proaktif, teka-teki, atau demonstrasi untuk mengaktifkan pengetahuan awal. Yang kedua, explore atau eksplorasi. Siswa mengumpulkan data atau informasi melalui praktikum, diskusi, atau eksperimen virtual dengan ICT menggunakan panca indera dan sumber belajar digital. Ketiga, explain atau penjelasan konsep. Di sini siswa menjelaskan temuan dengan bahasa sendiri, dibimbing dengan guru untuk menyusun argumen logis dan menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya atau pengetahuan lama. Yang keempat, extend atau aplikasi konsep. Di sini konsep yang tadi telah dibuat diterapkan ke situasi baru atau konteks kompleks seperti simulasi komputer atau solusi masalah nyata. Yang kelima, terakhir, evaluasi penilaian melalui tes, proyek atau presentasi untuk mengukur pemahaman dan berpikir serta mendorong investigasi lanjutnya. Selanjutnya ada strategi pengembangan media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama ada desain mediatif. Di sini ada tahap-tahapnya, itu analisis awal, identifikasi karakter siswa. Kedua, tahap desain, rancangan media interaktif. Yang ketiga, tahap pengembangan atau bangun prototipe. Yang keempat, implementasi atau evaluasi. Di sini untuk implementasi dan evaluasi itu uji coba terbatas atau kumpulkan umpan balik, sempurnakan media berdasarkan hasil tes sebelumnya atau observasi sebelumnya. Kedua, ada pelatihan guru dalam pemanfaatan ICT. Meskipun telah banyak digunakan dalam pembelajaran biologi, penelusuran menunjukkan bahwa pemanfaatannya masih terbatas pada fungsi dasar, seperti mengunggah bahan ajar ke platform digital agar dapat diunduh siswa. Contohnya yang pertama ada workshop pengembangan media interaktif yang akan melatih guru membuat konten dinamis seperti simulasi, permainan edukasi, atau kuis interaktif yang menggunakan software seperti Canva. Yang kedua ada pembelajaran berbasis proyek, mendorong guru merancang aktivitas kolaboratif yang memanfaatkan forum diskusi online seperti Google Classroom. Selanjutnya yang ketiga ada evaluasi dan pembaruan konten berkala. Media pembelajaran tidak boleh bersifat statis. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan konten tetap relevan dengan perkembangan teknologi, kebutuhan siswa, dan tuntunan kurikulum. Nah, strategi yang dapat diterapkan itu ada satu, yaitu audit konten, memeriksa kesesuaian materi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebijakan pendidikan, dan kebutuhan siswa. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi penggunaan media pembelajaran dan ICT untuk meningkatkan kemampuan belajar. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi tersebut. Media pembelajaran dan ICT memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemampuan belajar, terutama dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Melalui pendekatan interaktif seperti multimedia, simulasi, dan model pembelajaran inovatif, misalnya inquiry dan STEM, ICT mampu memvisualisasikan konsep abstrak, memicu analisis, serta memfasilitasi eksplorasi mandiri yang mendukung konstruksi pengetahuan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa media berbasis ICT gak hanya meningkatkan motivasi belajar, tetapi juga berkontribusi pada penguasaan konsep dan kemampuan analitis yang lebih baik, terutama dalam mata pelajaran sains dan matematika. Terima kasih. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, salah makna, mohon maafnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.